Baik Bapak Ibu, acara kita mulai. Acara selanjutnya yaitu diseminasi pembelajaran berpusat pada peserta didik yang akan disampaikan oleh Bapak Agung dan Ibu Lucy. Kepada keduanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah serta Bapak Ibu guru semua. Jadi kami izin berdiri di depan ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang kami ikuti kemarin. Jadi sebagai informasi, kemarin kami mendapat panggilan dari BGP Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini serentak seprovinsi, 10 kabupaten kota. Per kabupaten diambil 25 sekolah. Nah, setelah mengikuti kegiatan tersebut selama 2 hari, kami diwajibkan untuk mengimbaskan hal ini kepada guru-guru di sekolah. Yang kedua, satu sekolah di sekolah lainnya. Jadi hari ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Yang kami imbaskan adalah PMM Bapak Ibu. Jadi sebenarnya PMM yang sering Bapak Ibu akses untuk RHK kinerja. Bapak Ibu pasti pernah mengerjakan topik-topik di PMM dan mendapatkan sertifikatnya. Betul ya? Nah, yang baru adalah kenapa kami dipanggil kemarin. Selama ini kita mengerjakan topik di PMM itu per individu masing-masing. Betul ya? Kerjakan di rumah masing-masing sampai selesai nanti dapat sertifikatnya. Nah, yang baru hari ini di PMM tersebut diperkenalkan ada fitur baru di dalamnya. Dan hal-hal baru yang pertama itu, kalau kemarin kita ketika selesai mengerjakan aksi nyata tidak mendapat apa-apa. Sertifikat baru didapat kalau semuanya sudah selesai, benar ya? Nah, sekarang tidak perlu nunggu sampai selesai, mengerjakan aksi nyata saja sudah dapat surat keterangan yang bisa di-download di PMM. Nah, terakhir nanti kalau semua modulnya sudah selesai, ada sertifikat yang seperti yang kita dapatkan kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, mengerjakan topik di PMM itu sekarang bisa dilakukan bersama-sama seperti ini. Jadi yang didorong oleh pihak kementerian sekarang adalah KOMBEL, komunitas belajar. Jadi sekarang pada intinya hari ini kita sedang KOMBEL Bapak Ibu, mengerjakan topik di PMM tidak lagi per individu. Bagi yang mau per individu juga boleh di rumah masing-masing. Tapi yang ini sesi bersama-samanya. Jadi mau pilih yang mana silakan ke depannya. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi kami minta kehadiran penuh Bapak Ibu, fokus. Gitu Mem ya? Ya. Mari kita awali bersama-sama dengan melafazkan lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan salah satu poinnya bagi yang mengambil RHK tentang manajemen kelas itu diminta melakukan ice breaking. Nah, setelah kami observasi, kami sebagai observer maupun Bapak Ibu yang diobservasi merasakan, Bapak Ibu kami lihat sendiri sangat baik sekali dampak ice breaking yang Bapak Ibu berikan ke anak-anak. Saya ambil contoh 2 yang saya observasi. Yang pertama Ibu Desi, yang kedua Ibu Liza. Nah, dari kedua guru tersebut ketika setelah melakukan ice breaking, anak-anak itu langsung fokus ke materi Ibu Desi dan Ibu Liza. Berarti memang dampaknya benar-benar sampai didorong harus diobservasi benar-benar nyata. Nah, ini ada satu koleksi ice breaking. Kenapa mau saya sampaikan? Karena ini bisa kami share, tinggal dipakai ketika Bapak Ibu sedang di kelas yang berhubungan dengan laptop. Jelas ya? Nah, boleh kita simulasikan sebentar Bapak Ibu ya. Nah, ice breaking-nya namanya sebut warna. Jadi kalau ditanyakan ini warna apa? Jadi sebutkan warnanya. Warna apa ini? Kuning. Kuning, bukan merah. Gitu ya. Ini warna apa? Warna kuning. Kalau Mem, kita mulai ya. Jadi nanti ini setelah ini akan kami share di grup, silakan di-download bagi yang berkepentingan. Aturannya sederhana, sebut warnanya, jangan sebut tulisannya. Gitu ya. Contoh. Dibaca hitam. Ini warna apa? Bukan kuning, melainkan warna hitam. Ya. Nah, yang pertama dari level muda.
Silakan jawab Bapak Ibu. Biru, ungu. Masih udah pink belakang tuh. Level muda Bu, dia agak lambat. Ada yang merah. Yang terakhir ya kelas ini. Nah itu Bapak ya itu. Ya terima kasih. Berarti udah fokus ya. Ya terima kasih. Kita lanjutkan ya. Jadi ini nanti kami share. Kebetulan dapat di situ kemarin. Iya. Dikit aja ini kan bagian intinya. Iya. Jadi di PMM itu kan topiknya ada banyak. Nah sebagai bahan pengibasan kita ambil yang paling mudah saja, yaitu tentang IKM, implementasi kurikulum merdeka. Oke, kita asesmen singkat ya, asesmen singkat Bapak Ibu, next yuk. Terus yuk. Kanan gini kan? Kanan gini. Next yuk. Terus, nah, terus, ya kita mulai ya. Jadi asesmen singkat ini hanya asesmen. Jadi hanya penguatan, bukan mencari siapa yang paling pintar di antara kita, bukan, melainkan penguat saja. Jadi silakan, akan ada beberapa pertanyaan, Bapak Ibu cukup menjawab benar apa salah, gitu ya, cukup benar apa salah. Yang pertama, terkait implementasi kurikulum merdeka. Satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Apakah pernyataan ini benar? Ya, silakan disimpan jawaban masing-masing. Jawabannya tidak. Ya, next. Jawabannya tidak. Jadi satuan pendidikan menerapkan sesuai kesiapan bertahap atau serentak dan mengidentifikasi tahap kesiapannya. Ada 3 tahapan implementasi kan? Mandiri belajar, mandiri berbagi, mandiri apa itu? Mandiri berubah, mandiri berbagi. Ada 3 itu. Jadi sesuai dengan kesiapan sekolah masing-masing. Kita alhamdulillah sudah yang kedua kemarin, mandiri berubah. Mudah-mudahan tahun depan bisa mandiri berbagi. Nomor 2. Menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh kepala sekolah. Benar apa tidak? Kurikulum ditetapkan oleh kepala sekolah. Kurikulum di sekolah kita masing-masing ditetapkan oleh kepala sekolah. Benar atau salah? Jawab mem, apa jawabannya mem? Ya. Jadi kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh kepala sekolah. Jadi bukan berdasarkan ketetapan kepala dinas pendidikan provinsi, bukan dari gubernur, bukan dari kementerian. Kalau dulu kan K13 wajib se-Indonesia dari menteri. Nah kalau sekarang kebalikannya, dari yang level paling bawah. Kepala sekolah masing-masing yang menentukan kami siap atau belum, kami memakai apa belum. Jadi yang menetapkan adalah kepala sekolah. Yang ketiga, format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Benar apa salah? Jawab mem.
Ya, kurikulum satuan pendidikan tidak seragam karena perlu menyesuaikan dengan karakteristik setiap sekolah. Jadi kita kebetulan SMA 3 Bengkulu Tengah berada di pinggir pantai geografisnya. Karakter siswa pinggir pantai tidak bisa disamakan dengan SMA Curug, Satu Rejang Lebong Curug. Jadi ya betul Pak. Jadi menyesuaikan dengan karakter geografis, kemudian budaya masyarakat sekitarnya dan lain-lain. Jadi tidak perlu seragam. Itulah beda kurikulum Merdeka. Next, ma'am. Asesmen berikutnya. Kurikulum satuan pendidikan direvisi 4 sampai 5 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Benar apa salah? Jawabannya, ma'am? Benar. Ya, tidak. Kurikulum satuan pendidikan direvisi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual satuan pendidikan. Jadi kalau merasa sudah perlu diubah, maka diubah. Lanjut, ma'am, dikit lagi. Ya. Setiap satuan pendidikan wajib menyusun modul ajarnya sendiri dan modulnya harus tebal halamannya. Jawabannya tidak. Modul ajar tidak wajib dibuat sendiri dan tidak harus tebal. Nah, sekarang Bapak Ibu dapat modul ajarnya dari mana? Tinggal download di PMM, benar kata Ibu Agusmi. Jadi seluruh mapel sudah ada, tinggal download saja, tinggal edit. Dan itu sah, boleh, dan memang dianjurkan oleh pihak kementerian. Lanjut, asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran tertentu. Benar apa salah? Jawabannya, ma'am? Ya, asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal dan kesiapan belajar peserta didik. Ya, itu. Langsung, ma'am. Next. Ya. Pembagian, nah ini yang penting. Pembagian peserta didik ke dalam gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran terdiferensiasi. Benar apa salah? Nah, kita kemarin sempat salah miskonsepsi. Jawabannya tidak, pembelajaran terdiferensiasi tidak perlu, jadi tidak semata-mata mengacu pada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Jadi tidak harus seperti itu. Nanti keterangannya baca saja ya, nanti kami share. Ini Bapak Ibu yang proyek P5, hasil akhir dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pameran hasil karya peserta didik. Benar apa salah? Hasil akhir, ya tidak. Hasil akhir yang diharapkan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah penguatan karakter. Jadi tanpa pameran atau tanpa bazar besok pun boleh. Contoh, anak sekarang menjadi lebih mandiri, sadar gotong royong, sesuai dimensi pelajar Pancasila, maka itu sudah berhasil. Jadi awalnya tidak berani tampil ke depan, tidak berani ngomong maju ke depan, sekarang menjadi berani. Nah, itulah ukuran yang sebenarnya. Jadi bukan lewat pameran, tapi bukan berarti tidak boleh, boleh saja, tentu dianjurkan. Ya, itu saja asesmen awal kita. Karena waktunya singkat, inti dari materi ini akan disampaikan ke Memlusi. Kepada Memlusi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf sebelumnya, kami di sini berdiri bukan berarti kami lebih tahu dari Bapak Ibu, tetapi karena memang kami mendapat teorinya terlebih dahulu kemarin di Air Sebakul. Jadi di sini kami berbagi apa yang kami dapatkan. Nah Bapak Ibu, yang pertama mungkin kita akan fokuskan, sebenarnya ada banyak seri belajar Bapak Ibu yang akan kami sampaikan. Tapi mengingat waktu yang tidak memungkinkan, jadi kami ambil sampelnya satu seri belajar saja. Jadi mohon kita sepakati untuk seri belajar ini kami ambil adalah pembelajaran berdiferensiasi. Karena hal itu juga ada di dalam PMM dan RHK Bapak Ibu juga. Jadi sekali belajar, istilahnya kan 2-3 pulau kita lalui. Jadi hasilnya juga nanti bisa Bapak Ibu upload di RHK Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu mungkin biar kita lebih efektif, mungkin Bapak Ibu bisa buka PMM Bapak Ibu masing-masing sekarang. Mungkin di handphone juga bisa.
Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu mungkin sekarang lagi loading, mungkin Bapak Ibu sudah, yakin saya sudah banyak yang mengetahui apa itu pembelajaran diferensiasi. Mungkin Bapak Ibu bisa sedikit memberikan keterangan apa itu pembelajaran diferensiasi. Ibu Dian, apa Bu Dian? Baik, pembelajaran berdiferensiasi itu bisa diartikan dengan pembelajaran yang sudah berpusat kepada murid. Baik, terima kasih Bu Dian. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 macam Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingat? Oke, bagus nih. Pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3. Yang pertama diferensiasi proses, yang kedua diferensiasi konten, dan yang ketiga diferensiasi produk. Baik, terima kasih Ibu Agusmi. Ya Bapak Ibu ya, diferensiasi ada 3, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah Bapak Ibu, semua materi itu ada di PMM. Udah Pak. Nah Bapak Ibu, sekarang coba Bapak Ibu lihat dulu yuk pencapaian Bapak Ibu sebagai motivasi untuk kita bersama. Pak Agung, kalau klik akun yang bawah Pak, enggak yang tadi Pak, yang paling bukan Pak, yang PMM yang sebelumnya tadi Pak. Oh bukan. Nah itu ya Pak, yang paling bawah enggak Pak, yang bawahnya ya enggak usah di. Nah Bapak Ibu coba lihat akun Bapak Ibu masing-masing, kan ada foto yang di bawah foto Bapak Ibu, udah? Nah sekarang Bapak Ibu klik lihat profil saya. Keluar kan hasilnya? Lihat profil saya. Nah di scroll ke bawah. Nah di situ akan tertera berapa pelatihan mandiri yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ya kalau belum semangat Bapak Ibu, kita harus dapat rencana. Di sini semuanya tertera Bapak Ibu. Di sini seperti contoh kan, pelatihan mandiri. Lucy sudah menyelesaikan 7 topik pelatihan mandiri. Kemudian di bawahnya lagi Pak, apa itu? Aksi nyata dan lain-lain. Ini topik yang sudah kita selesaikan. Nah, ini topik-topik yang sudah saya selesaikan. Kemudian bawah Pak bukti karya. Nah, di sini tertera artikel belum ada. Berarti saya belum pernah mengirim artikel. Kemudian bahan ajar itu ada 1 karya. Kepemimpinan sekolah belum. Praktik pembelajaran ada 1 karya. Praktik baik ada 3. RPP atau modul ajar ada 1 dan karya lainnya belum ada. Nah Bapak Ibu, jadi ya semua kegiatan kita terintegrasi Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan semuanya bisa dilihat oleh kementerian. Nah jadi Bapak Ibu yang belum ini ya, yang belum ada rencana, mari kita sama-sama memperoleh rencana. Mudah kok Bapak Ibu ya. Di sela-sela kita jawab aja topiknya semampu kita. Hari ini misalnya baru 2 bagian yang kita jawab, besok pokoknya seminggu selesai. Kalau belum ada pelatihan bagaimana Bu? Apa? Belum ada ikut pelatihan. Apa Pak? Belum ada? Oh, belum pernah ikut pelatihan. Kita harus ikut berarti Pak. Itu ada webinar Pak. Ya webinar tapi yang dilakukan oleh PMM Pak, yang bisa kita ikuti daftarnya melalui PMM dan nanti akan masuk Pak. Daftar kan banyak ya Bapak Ibu, ada bagian webinar. Mana? Webinar.
Pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri, Bapak Ibu itu ada webinar. Di pelatihan mandiri Bapak Ibu klik ada webinar. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih topik yang mana yang akan Bapak Ibu ikuti. Sertifikatnya akan masuk juga ke data Bapak Ibu tadi. Di pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri. Hebat. Berarti sudah Ibu Erna. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Ya. Baik Bapak Ibu, ini sekilas kita mengetahui sedikit isi dari PMM. Nah, kembali lagi kita pada topik tadi, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi hal baru tadi, fitur baru seperti yang disampaikan oleh Pak Agung, sebenarnya mungkin bukan fitur baru, tapi kita yang baru tahu bahwa ada metode pembelajaran belajar bersama. Jadi tolong Pak, nah jadi dari awal tadi Pak. Nah, untuk belajar bersama Bapak Ibu silakan klik komunitas. Bapak Ibu klik komunitas, kemudian buka panduan belajar bersama tuh yang di komunitas, kemudian buka panduan. Nah, setelah itu ada belajar bersama dalam komunitas. Jadi ini masuknya nanti dalam kegiatan Kombel. Nah, jadi di situ Pak Agung mungkin ada diferensiasi nggak sih? Tuh, topik diferensiasi dalam pembelajaran. Coba bisa kita klik Pak. Jadi ini isinya Bapak Ibu. Dalam kegiatan bersama tadi, ini modulnya belajar bersama seri 2. Dan bukunya bisa Bapak Ibu download. Topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Paling bawahnya apa itu Pak? Ada asesmennya atau apa? Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah punya Kombel bisa belajar bersama dengan mengambil modul atau bahan materi dari PMM. Dan semua di sini ada Bapak Ibu, asesmennya ada, P5 ada, semuanya ada. Ya, seperti yang disampaikan Bapak Agung tadi Bapak Ibu, bahwa sekarang kita tidak perlu menunggu aksi nyata kita valid, kita sudah bisa unduh surat keterangan selesai topik, ya kalau nggak salah, penyelesaian topik. Kalau dulu kan kalau belum aksi nyatanya valid belum bisa kita upload sebagai hasil RHK kita bahwa kita sudah menyelesaikan satu topik. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu sudah menjawab pertanyaan di topik aja, sudah bisa unduh surat selesai topik, ya, surat keterangan. Ada berapa? Bapak Ibu, untuk karena kita ambil satu saja tadi pembelajaran diferensiasi, jadi di
pelatihan mandiri PMM itu ada 3 video yang bisa Bapak Ibu tonton. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan murid dengan diferensiasi konten. Kemudian yang kedua diferensiasi produk. Yang ketiga adalah diferensiasi proses. Nah, untuk Bapak Ibu perhatikan, tolong video yang ada di PMM jangan Bapak Ibu skip. Ya, boleh Bapak Ibu tinggalkan, tapi jangan di skip. Ya, kalau Bapak Ibu lagi masak, hidupkan. Ya, tapi jangan di skip karena kalau di skip dia terdeteksi Bapak Ibu belum menyelesaikan videonya, walaupun nanti kan sampai akhir. Jadi sistem bisa melacak bahwa Bapak Ibu itu tidak selesai menonton videonya. Nah, Bapak Ibu yang ingin melihat video yang ada di PMM sebagai contoh, mungkin bisa lakukan scan di layar. Kalaupun tidak, itu ada di PMM Bapak Ibu yang bagaimana memenuhi kebutuhan murid dengan diferensiasi konten, kemudian proses dan produk. Konten itu isi Bapak Ibu ya. Kemudian proses itu adalah kegiatan saat pembelajaran, produk itu adalah hasil akhir yang dibuat oleh anak. Bapak Ibu mempersingkat waktu yang tinggal 10 menit lagi. Mohon kiranya Bapak Ibu satu orang dulu aja ya Pak Agung ya. Mohon Bapak Ibu satu orang sebagai volunteer atau sebagai contoh ya, yang menceritakan proses pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan di dalam kelas. Hanya bercerita, Bapak Ibu bercerita bagaimana Bapak Ibu mengajar dalam kelas, mengajarkan satu topik. Nanti kita bersama-sama akan menganalisanya. Apakah ada diferensiasi di dalam pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan? Kemudian diferensiasi apa yang sudah dilakukan? Apakah masuk konten, proses atau produknya? Di sini kita tidak mencari kesalahan Bapak Ibu ya, kita hanya belajar bersama-sama untuk kita lebih paham bagaimana itu yang dinamakan diferensiasi konten, proses dan produk. Karena sama seperti Bapak Ibu, saya juga awalnya bingung apalah lagi ya diferensiasi. Padahal saya yakin 100% Bapak Ibu sudah melakukannya dalam kelas. Bapak Ibu satu orang tolong hanya bercerita, just telling. Bagaimana cara Bapak Ibu mengajar di dalam kelas? Ibu Dian, Bu Agusmi sudah mau berdiri. Hanya bercerita, saya mengajarkan misalnya topik kalau kami misalnya kalimat past tense, saya menyuruh anak apa gitu. Hanya bercerita. Hanya menceritakan yang Bapak Ibu lakukan dalam kelas. Bapak Ibu yang lain tolong diperhatikan kira-kira apa yang nanti menjadi diferensiasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Dian. Dian cerita jangan nyanyi. Tolong jangan jatuhkan. Baik Bapak Ibu, saya ingin bercerita tentang pembelajaran biologi di dalam kelas. Dan sekarang saya mengambil materinya tentang keanekaragaman hayati. Nah, di dalam keanekaragaman hayati itu saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Nah, kemudian yang pertama-tama itu yang saya lakukan itu anak-anak itu saya bagi kelompok. Kemudian setelah saya bagi kelompok, saya ada membuat LKPD. Nah, di dalam LKPD itu anak-anak menjawab pertanyaan. Dan menjawab pertanyaan itu anak-anak dibebaskan boleh melihat gambar, kemudian boleh melihat video, dan mereka juga boleh mengamati lingkungan sekitarnya.
Dan kemudian setelah itu mereka menjawab pertanyaan yang ada di LKPD sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Misalnya saya mampunya enaknya belajarnya melihat video dan kita akan menyuguhkan dengan video. Kemudian setelah itu anak mempresentasikan pembelajaran itu di dalam kelas. Dan pada saat mengumpulkan hasil dari diskusi itu mereka boleh dengan menggunakan poster atau mereka menggunakan video. Nah, dan itu mereka sepakati bersama di dalam kelompoknya. Mungkin itu saja Ibu Lucy. Tepuk tangan dulu untuk saya. Baik, terima kasih Ibu Dian. Apa namanya? Saya kalau CGP itu agak kurang greget ya, karena mereka udah tahu, udah paham. Dan saya nanti kita sampai. Nah, jadi dari cerita Ibu Dian tadi, kira-kira Ibu Dian sudah ada melakukan pembelajaran terdiferensiasi atau belum? Sudah. Kira-kira jadi dari pembelajaran Ibu Dian tadi diferensiasi apa yang sudah Ibu Dian lakukan? Proses segala macam karakternya supaya pembelajaran kita selalu berpusat kepada peserta didik. Pertanyaannya selalu ditanyakan, modul ajar berpusat pada peserta didik atau tidak. Seluruh rangkaian yang ada di dalam modul ajar ditanyakan berpusat pada peserta didik atau tidak. Mulai dari awal kegiatan inti sampai ke penutupan, sampai kepada jenis soal asesmen, sampai dengan rangkaian asesmen, itu selalu berkaitan, ditanyakan berpusat pada peserta didik atau tidak. Kalau mau lebih banyak tahu, boleh datang dengan saya, ya. Termasuk video pembelajaran, ini tambahannya. Maaf. Sini aja, Pak Agung. Iya, Pak. Sementara kita cek dulu ini. Kalau sebenarnya tugas dari BGP itu tentang PMM tentang implementasi kurikulum merdeka, pembelajaran di dalam kelas. Nah, cuman permintaan Pak Sobri kemarin tolong ditambahkan tentang disiplin positif, dan kebetulan memang disiplin positif itu juga ada di dalam PMM. Boleh saya sampaikan sebentar ya? Boleh, bisa. Cek, apa ini tes? Tapi yang lain gitu. Biasanya kencang sekali ini. Kemarin sudah dicas. Kedengaran enggak Bu Mardiat di sudut? Alhamdulillah. Kalau situ insya Allah kedengaran. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sehat semua. Mari berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah kita mendapat syafaat. Sedikit saja Bapak Ibu, karena kita sudah mendapat PMM kemarin khusus disiplin positif, sudah sama Ibu ini, tapi saya sudah evaluasi ke lapangan. Alhamdulillah seluruh wali kelas sudah menyerahkan sejenis kesepakatan konsekuensi di dalam kelas, hasil dari atau implementasi dari kita pelatihan disiplin positif. Lumayan itu, tapi tidak berat kali itu ikhlas.
tidak berat. Modal itulah ikhlas. Ini hari ini saya tengok cuma 30 orang yang hadir. Mudah-mudahan yang tidak terjam hadir juga yang minta izin karena sakit dan berhalangan hadir. Ini alhamdulillah, terutama yang tidak ada jam tapi masih berkenan hadir. Nah, kepada Bapak yang hari ini bersedia mendampingi kami untuk memberikan ilmu yang Bapak punya hasil dari pelatihan yang dilaksanakan oleh BGP, kami terima kasih sekali. Minimal kami ulang-ulang. Apalagi kami ini 50% usianya lagi. Orang tua itu kalau tidak banyak diulang-ulang, lupa. Yang muda karena pertanyaan kerjaan kadang-kadang tidak perlu teringat lagi. Jadi kebablasan. Mudah-mudahan kita semua punya niat baik, ikhlas. Hari ini kita ulang-ulang lagi. Saya minta tolong dipahami Pak, ada guru kami ini yang di Samola kayak di SMA. Kamu aja di mana bayi sekolah tuh kalau bahasa kami itu nedo ke bekas galau, ada watau. Nah itu. Tapi ya tadi kan tidak merusak. Karena cuma dikit. Kalau ketemu dia satu orang, dia pacak buang. Tapi melata galau, nah itu bahaya. Tahu Bapak Ibu atap? Padi. Kalau mak saya dulu, tidak usah lama pusing-pusing ngurus dari beradiknya. Dalam seperadi itu tidak beras kalau ada apalagi ngurus orang banyak. Dan Bapak Ibu ya cuma itu aja pengantar Pak, selamat datang. Semoga kami dapat memanfaatkan ilmu yang Bapak berikan nanti. Dan jangan bosan-bosan. Saya minta tolong jangan ada kemarin kan masih Ibu mau kemarin. Kemarin Bu Siti ngecek-ngecek itu juga, Pak Sobri ngecek-ngecek itu juga. Ya amal banyak ilmu. Maro kita di kelas pelajar perubahan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kita mulai Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bu Siti selaku Kepala SMP Negeri 1 Bengkulu Tengah, Pak Sobri dan rekan-rekan guru lainnya. Terlebih dahulu Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri. Seperti yang Ibu Siti sampaikan tadi, saya tetangga dekat dari sini. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah, anak buahnya Pak Enton Apiri, dan dipercaya sebagai Wakil Kepala Sekolah urusan kesiswaan Bapak Ibu. Jadi kami punya 5 wakil kepala sekolah sesuai Dapodik karena rondol kami 29. Dan saya diminta Bapak Kepala Sekolah untuk ngurusi kesiswaan. Nah, ya seperti yang kita ketahui, kesiswaan itu urusannya yang 2 hal cuma, anak-anak nakal dan anak-anak berprestasi. Itu kan? Jadi tugas saya dan tim pribadi itu mengkondisikan siswa agar kurikulum nyaman bekerja. Kesiswaan itu seperti itu, mengkondisikan siswa dari pagi sampai sore agar nyaman belajar. Nah, proses pembelajaran ranahnya waka kurikulum. Nama saya Agung Bapak Ibu, Agung Zamanto, satu kuliah dengan Ibu Fitri, pendidikan fisika, teman kuliah 4 tahun Bu Siti. Satu prajabatan dengan Pak Atik, kawan satu kelas 2010. Kemudian di ruangan ini juga ada murid kita pasti dari SMP 1 dan SMA 3. Ada Pak Yasir, ada Ibu Huda, ada Annelin dan lain-lain. Dan bahkan saya lihat ada PJ Ibu Seni. PJ Ibu Seni masih ada di sini Bapak Ibu ya. Ibu Seni sempat di SMA kan kami. Saya awali dengan oleh-oleh sedikit. Di depan ini mudah-mudahan feeling saya alumni SMP Negeri 1 Bengkulu Tengah. Ada yang ingat Bapak Ibu siapa anak di depan ini? Betul, namanya Dimas. Alumni sini benar? Ya terkoreksi ya, rumahnya di belakang kantor camat. Ya. Sekarang Dimas ini kelas 11, kelas 2 SMA. Informasinya adalah sekitar 1 bulan yang lalu Dimas ini alhamdulillah berhasil berkat didikan Bapak Ibu. Karena apa? Karena kami SMA ini hanya memanen hasilnya aja Bu. Yang enak-enaknya paskibra, SMA, iya kan? Padahal latihannya dari SMP. Nah termasuk ini. Jadi Dimas ini 33 tahun umur sekolah kami Bapak Ibu, dari tahun 92, baru tahun inilah berhasil tembus OSN,
Olimpiade Siswa Nasional bidang astronomi tingkat nasional. Mari beri tepuk tangan untuk hasil kerja keras Bapak Ibu. Kenapa saya bilang hasil kerja keras Bapak Ibu, bukan hasil kerja keras kami? Karena dia berhasil lomba ini di kelas 10, Bu. Baru beberapa bulan. Kelas 10 bulan April semester 2. Astronomi kan hal yang baru memang. Ya, yang dibutuhkan di dalam sana kan numerasi kan, literasi dan numerasi. Jadi berpikir dia. Jadi dia berhasil menjadi peringkat 1 Olimpiade Astronomi tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah. Seleksi tingkat kabupaten seluruh SMA. Kalau dulu Bapak Ibu sebelum Man IC gabung, kami itu relatif masih nyaman. Karena paling saingan itu hanya SMA 1 Kembang Seri. Tapi Man IC itu dananya luar biasa, dukungan dari Jakarta di bawah Kementerian Agama langsung, dan siswanya terseleksi nasional. Jadi siswa Man IC itu ada berapa di se-Indonesia, itu memang proyek nasional. Jadi siswanya ya dari Lampung, dari Sumatera Barat yang prestasinya luar biasa. Ditambah sokongan dana dan suasana kondisif. Jadi semenjak Man IC boleh ikut OSN, kami agak kesulitan, kerepotan. Nah, belum lagi harus kalau di tingkat provinsi kan ketemu SMA 2 Kota, SMA 5, SMA 1 Renjang Lobong Curug, Harga Makmur dan lain-lainnya. Nah, beliau ini berhasil menjadi peringkat 1 Bapak Ibu Olimpiade Astronomi tingkat Provinsi Bengkulu, dan itu berarti dia berhak mewakili Provinsi Bengkulu lomba di Jakarta. Jadi beberapa minggu yang lalu berangkat ke Jakarta, lama ternyata 7 hari, 1 minggu, tiket pesawat gratis, akomodasi bintang 5, hotel kan, uang saku dan lain-lainnya. Di luar itu yang penting ilmu yang dia dapatkan. Ketemu persaingan di nasional itu kayak gitu. Dan itu anak di belakang kantor camat, di depan sekolah. Kita bersyukur Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya mohon doanya tahun ini dia kelas 11, tahun terakhir boleh ikut OSN. Karena dia siapa wali kelasnya Bu? Bukan benar ya. Boleh diposting di sosmed Bu. Walaupun ya sah nih, memang alumni tingkat 1. Ya lombanya ketika umurnya SMA kan. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Betul Bu. Jadi bukan serta-merta sepenuhnya perang kami itu tidak. Nah, yang kedua, lebih kurang beberapa minggu yang lalu kami dipanggil BGP Bengkulu ikut pelatihan selama 2 hari Bapak Ibu tentang implementasi kurikulum Merdeka. Setelah 2 hari itu kami diminta untuk mengimbaskan materi tersebut ke 2 sekolah. Satu intern sekolah kami sendiri, yang kedua boleh pilih sekolah-sekolah terdekat, boleh TK, SD, SMP, SMA boleh. Jadi saya pilihnya yang dekat ke sini saja ya, karena kami berpikir tiap tahun kan berhubungan, punya kepentingan dengan SMP 1 Bengkulu Tengah terkait PPDB dan lain-lain. Jadi hal baik ini kami imbaskan. Jadi kalau ada yang elok itu kan tidak dimakan sendiri, kita bagi-bagi. Kenapa elok Bu? Karena kami merasakan memang eloknya disiplin positif itu. Alhamdulillah ini tahun kedua. Tahun kedua Bapak Ibu kami mengimplementasikan disiplin positif. Nah, sebenarnya tugas dari BGP saya itu bukan untuk materi disiplin positif. Kami itu disuruh pilih di antara 3 materi, khususnya tentang pembelajaran di dalam kelas. Boleh topik di PMM itu, topik pembelajaran berdiferensiasi, atau boleh asesmen, atau P5, penguatan-penguatan itu untuk diimbaskan. Nah, tapi kemarin saya koordinasi dengan Pak Sobri dan permintaan dari Bu Siti, kalau ada hal-hal bermanfaat boleh ditambahkan. Nah, permintaan Pak Sobri tolong dikasih penambahan tentang disiplin positif. Seharusnya itu benar-benar mengerjakan PMM. Nonton video kalau PMM itu kan video singkat, Bapak Ibu belajar langsung di sini, hasil belajarnya kita diskusikan. Nah, peran saya di situ sebagai fasilitator untuk memandu jalannya diskusi. Penguatan-penguatan ada yang kurang lurus atau yang masih miskomunikasi, kita luruskan sama-sama. Nah, bukan bermaksud untuk meninggikan diri, tidak. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya bangga, saya bersyukur, saya tekankannya. Saya bersyukur kemarin 1 tahun yang lalu saya alhamdulillah lulus ketika seleksi calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bengkulu Tengah, angkatan pertama guru penggerak di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan lulus tahun kemarin
dan ikut seleksi lagi. Seleksi yang keduanya itu saya seleksi pengajar praktik PP, dan alhamdulillah lulus, ikut pendidikannya lagi, dan saat ini ditugaskan, dipercayai oleh BGP Bengkulu untuk mendampingi para CGP yang sekarang yang sedang jalan itu CGP angkatan 11. Nah, bentar lagi selesai, dan dua materi yang disampaikan ini sebenarnya Bapak Ibu kalau mau berbagi itu adalah materinya guru penggerak. Sekitar 1 bulan yang lalu seluruh kepala SMA mungkin seprovinsi Bengkulu, kalau saya lihat di Instagram BGP, di kawan-kawan banyak yang posting, seluruh kepala SMA SMK seprovinsi Bengkulu dipanggil ke Hotel Mercure, pelatihan lagi penguatan kompetensi kepala sekolah, isinya materinya guru penggerak. Karena memang guru penggerak itu kan untuk dibentuk menjadi calon pemimpin pembelajaran di masa depan. Jadi memang ya sesuai dengan perkembangan zaman, kita harus mengikuti arah itu, arahnya memang diarahkan ke sana semua. Nah, termasuk manajemen di sekolah tidak lagi berupa peraturan-peraturan seperti kemarin, tapi sudah menerapkan disiplin positif. Jadi itu Bapak Ibu ya, yang akan kita pelajari 2 hal, tapi mungkin terserah Ibu Siti, mau 120 menit, mau 90 menit, terserah saja Bu. Saya hari ini libur Bu, libur jadi tidak keberatan. Kalau mau banyak diskusi, juga boleh, selama bisa kami jawab, insya Allah nanti kita jawab. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, dan ya sebelum mulai, agar fokus ya kita ice breaking sebentar.